Malam itu, Dika, seorang pengemudi ojek online, sedang duduk di atas motor menunggu orderan. Langit dipenuhi awan hitam pekat, dan angin malam terasa dingin menusuk tulang. Sudah hampir jam 12 malam, dan Dika berpikir untuk pulang karena sudah sepi. Namun tiba-tiba ponselnya bergetar, menandakan ada orderan masuk. Orderan itu datang dari seorang bernama Tari. Tanpa pikir panjang, Dika langsung mengambil orderan tersebut. Lokasi penjemputannya berada di pinggiran kota, di sebuah area yang dikenal sebagai Jalan Sawo. Dika merasa asing dengan tempat itu, tetapi karena tarifnya cukup tinggi, ia tetap meluncur ke lokasi. Ketika Dika mendekati Jalan Sawo, suasana di sekitarnya berubah drastis. Jalanan yang tadinya ramai kini menjadi sepi, dan hanya ada deretan pohon besar yang menjulang di tepi jalan. Udara semakin dingin, dan kabut tipis mulai menyelimuti jalan. Dika merasa ada yang aneh, tapi ia terus maju. Setelah beberapa menit, Dika tiba di titik penjemputan. Ia berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak sangat kumuh. Rumah itu terlihat seolah-olah tidak pernah dihuni selama bertahun-tahun. Dika mengernyitkan dahi, merasa bingung. Apakah ini tempat yang benar? Gumamnya. Ia mengirim pesan melalui aplikasi untuk memastikan penumpangnya tahu bahwa dia sudah tiba. Tidak lama kemudian, seorang wanita muncul dari dalam rumah. Wanita itu mengenakan baju putih panjang dengan wajah pucat dan mata yang tampak hampa. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian besar wajahnya, membuat Dika merasa sedikit merinding. "Mas Dika ya?" tanyanya dengan suara pelan dan datar. "Iya Mbak Tari," jawab Dika, mencoba bersikap ramah meskipun hatinya mulai tak nyaman. Wanita itu hanya mengangguk dan tanpa bicara lebih lanjut, langsung naik ke belakang motor Dika. Dika merasa bulu kuduknya berdiri ketika wanita itu duduk. Ada sesuatu yang aneh dari sosoknya, tetapi Dika berusaha mengabaikannya. "Kemana Mbak?" tanya Dika, berharap segera menyelesaikan perjalanan ini. "Ke Jalan Jambu Mas," jawab wanita itu dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. Dika mengangguk dan mulai mengendarai motornya. Sepanjang perjalanan, wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya diam dengan posisi yang kaku. Jalanan semakin sepi dan kabut semakin tebal. Dika merasa suasana semakin mencengkam, terutama karena tidak ada satupun kendaraan lain yang melintas. Setelah beberapa kilometer, Dika merasa ada yang janggal. Jalan yang ia lalui seperti tidak berujung. Padahal menurut peta, Jalan Jambu hanya berjarak beberapa menit dari titik awal. Akan tetapi semakin jauh ia melaju, semakin aneh perasaannya. Hawa dingin menusuk lebih dalam, dan suara motor Dika terdengar semakin menggema, seolah-olah mereka berada di ruang kosong. "Mbak, apakah kita sudah hampir sampai?" tanya Dika, mencoba memecah kesunyian yang mencekam. Wanita itu tidak menjawab. Dika menoleh sedikit ke belakang dan melihat wanita itu tetap diam, menunduk dengan rambutnya yang menutupi wajah. Jantung Dika mulai berdetak lebih cepat. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Tanpa sadar, tangannya gemetar saat menggenggam stang motor. Tak lama setelah itu, tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah menjadi sangat dingin, dan lampu jalan yang mereka lewati padam satu persatu. Suasana menjadi semakin mencekam. Dika berusaha tetap fokus, tetapi pandangannya terganggu oleh bayangan-bayangan aneh di pinggir jalan. "Mbak, ini jalan yang benar kan?" tanya Dika dengan nada gugup. Akhirnya wanita itu berbicara, tapi kali ini suaranya terdengar lebih serak dan menyeramkan. "Sudah dekat Mas, jangan khawatir." Dika merasakan ketakutan yang luar biasa, namun ia terus melaju. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan sebuah gerbang tua besar yang terbuat dari besi berkarat. Gerbang itu terlihat seperti pintu masuk ke sebuah kompleks pemakaman. Dika menghentikan motornya dengan tangan yang gemetar. "Mbak, ini tempatnya?" tanya Dika, matanya melirik ke sekeliling yang tampak semakin mencekam. Wanita itu turun dari motor dengan gerakan lambat. Dika memperhatikan bahwa tanah di bawah kaki wanita itu tidak mengeluarkan suara, seolah-olah dia tidak menapak sama sekali. Saat Dika hendak menanyakan sesuatu, wanita itu perlahan menoleh ke arahnya, dan Dika bisa melihat wajahnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Wajahnya hancur, kulitnya pucat seperti mayat, dengan mata yang kosong dan bibir yang berwarna ungu. Bau busuk mulai tercium dari tubuhnya. Dika merasakan kengerian yang tak terlukiskan. Dia ingin berteriak tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Wanita itu tersenyum, tetapi senyum itu penuh kengerian. "Terima kasih sudah mengantar Mas," katanya dengan nada menyeramkan. Tanpa mempedulikan apapun lagi, Dika langsung memutar gas motornya dan melaju dengan kecepatan penuh. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya, dan pikirannya hanya dipenuhi dengan satu hal, melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Sepanjang perjalanan pulang, Dika tidak berani menoleh ke belakang, takut sosok mengerikan itu masih mengikutinya. Pada saat ia sampai di jalan yang lebih ramai, ia memberanikan diri untuk melihat melalui spion. Tidak ada siapa-siapa. Jalanan sudah kembali normal. Lampu-lampu menyala terang,
dan suara kendaraan mulai terdengar. Setelah tiba di sebuah warung kopi, Dika berhenti untuk menenangkan diri. Tangannya masih gemetar saat memegang rokok yang baru saja ia nyalakan. Saat membuka aplikasi ojolnya, ia ingin memeriksa riwayat orderan terakhir. Namun, alangkah terkejutnya Dika ketika melihat bahwa tidak ada riwayat orderan dari Tari sama sekali. Nama itu tidak pernah tercatat di aplikasinya. Jantung Dika berdetak kencang dan pikirannya penuh kebingungan. Apakah itu hanya mimpi buruk? Namun semua terasa sangat nyata. Bau busuk, wajah mengerikan, hingga dinginnya udara malam masih teringat jelas. Dika segera mematikan ponselnya dan memutuskan untuk pulang. Ia tidak akan pernah melupakan malam itu. Malam ketika ia mengantar penumpang yang ternyata berasal dari dunia lain. Sejak kejadian itu, Dika tidak pernah lagi mengambil orderan di atas jam 10 malam. Terlalu banyak misteri di jalanan yang terdapat dijelaskan dengan akal sehat.